Selamat sore, Raffi. Ya, sore Kak. Suara saya terdengar jelas kan? Jelas Kak. Saya mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Ya, perlu katanya. Suhu dan kalor. Nggak bisa saya screen ya? Sudah terlihat tadi? Iya Kak. Sudah terlihat turbennya? Oke. Ini. Sesuai dari paket yang lebih diberikan, kalor dan suhu itu saya bagi jadi 4. Yang pertama introduction, perkenalan apa itu pengertian dari suhu, temperatur, seperti itu. Terus yang kedua ada pemuaian dari panjang, luas, dan gas. Aduh, ini volume harusnya. Volume. Terus yang ketiga ada kalor dan perubahan wujud. Terus yang keempat adalah perpindahan kalor. Oke. Untuk pertama kita belajar apa aja? Untuk hari ini kita belajar pengertian suhu. Terus pemuaian dan latihan soal. Nah, ini introduction. Apa itu suhu dan atau temperatur? Ini saya ambil dari buku Fisika Dasar, karya Tutler. Temperatur bisa kita kenal sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Temperatur merupakan ukuran energi kinetik molekuler internal rata-rata sebuah benda. Nah, iya, berarti jadi temperatur sama suhu itu sama ya. Cuman beda nama dong, tapi secara makna sama gitu. Nah, suhu itu apa temperatur itu? Berarti derajat panasnya suatu benda. Oke. Ukuran panasnya suatu benda. Itu kenapa benda itu bisa punya panas? Karena benda itu mempunyai kalor. Nah, itu. Kalor itu disebabkan karena ada energi kinetik. Energi kinetik. Jadi, energi kinetik itu apa? Rumusnya kan 1/2 mv kuadrat ya. Berarti di energi kinetik itu ada kecepatan. Nah, itu yang membuat panas. Karena kecepatan, misalnya kalau kita dalam asumsi gas itu ada partikel-partikel kecil yang bergerak. Kalau kita di ruang tertutup, partikel gas itu akan saling tumbuk-menumbuk. Itu yang menyebabkan rasa panas gitu. Gas itu akan saling gesekan gitu. Nah, itu. Jadi temperatur itu energi kinetik molekuler internal rata-rata suhu benda. Oke. Nah, di suhu itu ada 4 macam. Satuan suhu itu ada 4 macam. Nah, ini pertamanya para ilmuwan tuh
menjajarkan 4 satuan ini untuk mencari perbandingannya. Perbandingannya berapa gitu. Nah, kita dapat dilihat bahwa ini kita bisa asumsikan gini. Lemur itu 4. Ini nama saya coret. Nah, saya coret. Ini saya coret ya? Nggak coret. Oh, ini coret. Kenapa ya ini ya? Nah, ini. Ini slide baru aja. Nah, lemur itu 4. Kita bisa asumsikan. Pasti di SD juga udah belajar kan ya? Apa di SMP maksudnya? Lemur, Celsius, F, dan K. Nah, untuk semua ini dikasih derajat, kecuali K. K itu Kelvin itu nggak pakai derajat. Nah, satuan internasional ya, standar internasional itu yaitu K, Kelvin. Ini satuan internasionalnya, SI-nya. Biasanya pakai ini kalau buat perhitungan. Karena di Indonesia biasanya pakai Celsius. Dan kalau di Eropa itu biasanya pakai lemur. Pakai Fahrenheit maksudnya. Kalau di Eropa itu biasanya pakai Fahrenheit. Nah, lanjut. Ini kita bisa gini skalanya. Gampangnya gini, 4, C itu 5, F itu 9, K itu 5. Nah, yang 2 kiri ini nggak pakai penjumlahan lagi. Kalau yang 2 kanan ini pakai penjumlahan. Kalau yang K itu plus 273, gini aja. Kalau yang F ini berapa? Plus 32. 32. 3 berapa? 32 ya kalau nggak salah. 32. 32 kan. Nah, ini. Nah, ini cara gampangnya gini. Jadi kalau kita kasih yang diketahuinya Fahrenheit, nah itu dikurang dulu, berarti 32 baru bagi 9, seperti itu. Coba ya, latihan ya. Coba ubah dari 25 derajat Celcius ke lemur, Fahrenheit, dan Kelvin. Lemur, ini kita kasih tulis lagi. Coba. Jadi, ini SMP ya, tapi nggak apa, kita ngulang lagi biar makin fresh gitu. Oke. Coba, Abi, berapa lemurnya? Ya? Ya, 20. Ke Fahrenheit-nya?
Sembilan lima bukan? Berapa? 95. 5 kali 9 tambah 45. Berarti 45 tambah 32. 7. Nih, gini. Jadi gini. Running leg. Oke, jadi gini. Pertama, 25 dibagi dengan 5. C-nya kan 5 kan? 5, skalanya dibagi 5. Dikali 9. Baru ditambah 32. Nah, ini kan berarti 5 kali 9 kan 45. Ditambah 32. 77 kan? 77 Fahrenheit. Oke. Nah, kalau Kelvin berapa Kelvin? Kalau Kelvin berarti 298. Bos, betul. 98. Bentar nih. Untuk 2. Tambah lagi ya. Bentar. Oke, lanjut. Jadi udah paham kan ya, ini Celsius ubah kemana-mana. Coba sekarang kita ganti. Jadi soalnya Fahrenheit kita ubah ke yang lain. Nah, ini hapus dulu. Ini ketipisan nggak? Ininya, spidolnya. Coba ya. Nah, ini segini aja. Nah, sekarang Fahrenheit berapa ya enaknya ya? Reaumur aja dulu, Reaumur ke yang lain. 36 derajat Reaumur. Nah, ini C-nya berapa? F-nya berapa? K-nya berapa? Derajat Celsiusnya 45. Terus 9 kali Fahrenheit 113 derajat Fahrenheit. Oke, jadi berapa tadi? 45. Ini 4 kali 9. 9 kali 9, 81 tambah 32. 113. Terus 318. 318. Betul. Oke, berarti tidak paham. Sekarang kalau dari F-nya coba. F-nya berapa ya? Saya mikir dulu. 104. 104 derajat Fahrenheit. Ini FC-nya berapa? R-nya berapa? Dan K-nya berapa?
Celsiusnya 57,7 kan? 57,7 terus Yang reamer 46, 46. 46,2. Nah, Kalau ini ditambahin 32 juga nggak Pak? Nggak perlu. dikurang. Kalau Dikurang. kalau dari Fahrenheit dikurang dulu baru dibagi 9. Jadi 104 itu dikurang. Ini bisa kita pakai cara cepat. Itu kita bisa pakai program. Ini saya share program Python. Oke. Ini kelihatan? Jadi ini. Nah, ya. Nggak bisa ke atas ya. Nah, ini masuk ke ini integer itu jadi dia nggak koma, makanya input masukkan Fahrenheit, terus nanti di pin ini tinggal masukin tadi berapa, 104 ya. 104, enter. Nah, dapat di sini bahwa suhunya adalah 104 derajat Fahrenheit, suhu Kelvinnya 303 Kelvin. Nah, ini untuk Kelvin, ini print K. Print C-nya belum. Nah, ini print C. Suhunya suhunya C. Tapi ini harus pakai derajat ya. C Celsius. Nah, ini kehadiran. Nah, ini kita masukin 104. Bentar, nih salah. Raffi, ini enggak tertarik sama kayak gini nggak program-program ini? C++ ya? Tertarik ya berarti ya? Oke, ini untuk C. Oh, C-nya C kecil. Nah, terus ini kan C-nya gini kan, 5/9. Berarti dibagi 9 dulu. F dikali F kurang 32. Nah, kalau untuk R, lemurnya itu berapa lemurnya berarti? Gimana programnya? 4/9. Nah, yang 4/9. Terus kali 4 kurang 32. F dikurang 32. Nah, berarti artinya dikurang 32 dulu, baru dibagi 9 dikali 4 gitu kan. Ini getaran. Ini Python namanya, ini bahasa programan Python. Buat sains emang kayak gini pakainya Python, apalagi buat fisika. Nah, ini Fahrenheit kita masukin tadi 104. Oh, itu belum di print. Print yang udah. Oke aja deh. Copy. Paste. Suhunya R lemur. Tangan dulu. Berantakan ya. Kelihatan banyak banget.
Gimana nih? Nah, kayak dulu. Nggak kelihatan. Tahan lagi. Nah, ini masukin 104 value-nya. Enter. Nah, dapat nih. Kelvinnya 313 Kelvin, derajat Kelvin. Celsiusnya 40 derajat Celcius. Ya betul. 32 Remote. Tapi benar kayak gini. Iya. Berarti kesimpulannya dikurang dulu, baru dibagi 9. Sama seperti Kelvin, dikurang berapa dulu? Kurang 27. 273 Baru dibagi. MIT-nya. Oke. Intinya hafalin angka-angka yang tadi, yang 273, 5. Dan harus tahu itu sebagai konstanta atau sebagai penjumlahan atau pengurangan. Oke, search lagi. Berarti ini udah clear untuk pengubah suhu Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Jadi nanti kalau Raffi tinggal di Eropa pakai Fahrenheit nggak bingung lagi nanti ke derajat Celsius. Ini dingin panas gitu. Di Eropa pakainya Fahrenheit soalnya. Oke, lanjut ke bab 2. Jadi suhu itu adalah derajat panas itu aja ya. Berarti semakin tinggi suhunya semakin panas. Semakin panas kita rasain. Misalnya kita kalau sakit itu 39 derajat sampai 40 derajat. Itu udah panas banget, udah pusing. Suhu normal kita itu 35 derajat. Dan kalau di Bekasi Karawang itu segitu rata-ratanya, 33 sampai 35 derajat Celcius. Berarti semakin panas, semakin tinggi derajat semakin panas, dan semakin rendah derajatnya semakin dingin. Terus Raffi tahu nggak, pernah dengar nggak apa yang namanya suhu mutlak atau suhu apa yang namanya? Jadi di suhu itu partikel tuh diam, nggak ada bergerak sama sekali. Itu suhunya itu 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Ini nggak bisa dicoba gitu. Nah, ini di suhu ini itu tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada metabolisme. Pokoknya ini seperti keadaan mati gitu, kayak waktu itu berhenti gitu. Nah, ini suhu ini belum bisa dicapai sama para ilmuwan, lagi diusahakan. Kayak nanti dari suhu ini kan kayak ada partikel gas ya. Partikel gas itu gerak jika ada suhu. Kalau suhunya nggak ada, partikel gas ini diem. Nah, itu efeknya bakal besar banget. Dan tapi ini belum ketemu di planet bumi ini, belum ketemu sampai suhunya minus 27 derajat, 173 derajat Celcius. Nanti bakal belajar di teori kinetik gas itu. Ini 0 Kelvin. Oke, lanjut kita ke pemuaian. Nah, ini kenapa gambar rel kereta api? Rel kereta api itu dikasih jarak, dikasih ini selah, dikasih selah. Itu kenapa fungsinya? Biar saat panas ya, dia bisa pas gitu. Ya, jika dia di siang hari diterik panas, dia kan akan muai ya. Kalau nggak dikasih jarak, dia akan muainya kemana? Pasti akan terjadi bengkok apa ya? Iya, bengkok. Kalau nggak dikasih jarak buat muai. Begitu juga untuk jendela. Jendela itu kacanya itu dikasih selah sama bingkainya agar nggak ini retak apa ya? Mentok, kalau mentok banget ya nanti retak, kalau panas banget pecah kacanya kan. Jendela itu. Nah, itu fungsi muai. Dan kabel kenapa dibuat kenapa nggak tarik ke lurus saja gitu? Soalnya buat malam hari dia muat. Iya, malam hari dia nyusut. Dia nyusut, dia udah ketat banget nyusut, putus kan? Ini
fungsi yang main. Jadi kita belajar pemakaian ya buat itu, buat dunia kesehari-hari. Nah, pemakaian itu ada 3, panjang, luas, dan volume. Ini kalau bagian sini nggak bisa coret ya, ini di atasnya aja ya. L0, pemakaian panjang itu, L itu panjang. Pemakaian panjang itu bisa disebut delta L. Delta L sama dengan L0, L kecil ya, bukan L besar. L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, alfa ini biasanya bentuknya per Kelvin. Berarti alfa ini bentuknya ya per Kelvin. Per Kelvin. Iya benar. 1 per Kelvin. Apa? Bukan 1 per Kelvin, satuannya per Kelvin. Benar nggak ya? Nah, ya per Kelvin. Terus lanjut, kalau untuk luas, delta A, luas tuh A, di bawah aja. Delta A sama dengan A0 beta delta T. Nah, untuk betanya itu 2 kali alfa. Dan volume, ini volume Raffi udah belajar juga pemain volume. Belum. Sampai Saya baru lihat video-video doang. kalau pemain volume gas udah belajar. Ya, kalau di videonya udah sih saya udah lihat. Masalahnya gas itu nanti ada masuk bab baru gitu loh. Kalau di sini kayaknya belum masuk bab gas, itu teori kinetik gas. Jadi kayak heran aja lah kalau ada gas gitu. Oke, kita skip aja ya tadi yang gas tuh. Nanti juga ketemu lagi kalau di bab selanjutnya. Ini berarti gamma delta T. Untuk gamma 3 alfa. Nah, ini kan delta-delta-deltanya semua ya. L akhirnya berapa, panjang akhirnya setelah mulai berapa kan? Ya tinggal ini, panjang awal dikali perubahannya, dikali pemuaiannya, dikali ditambah. Mas. Tambah ya. Dan sama yang lain A dan volume juga gitu. Oke, latihan soal. Panjang. Nah, insert home. Ada toke Kak di sana Kak? Iya. Gecko namanya. Oh, emang melihara atau? Enggak. Di kamar aja, supaya di kamar. Oke dong. Oke. Sekarang latihan soal. Berarti diketahui panjang awal dalam meter ya, diketahui panjang awal misalnya kabel. Panjang awalnya misalnya 5,25 meter. Terus ini L0. Terus alfa. Nah ya, koefisien mulai panjang itu ada tabelnya. Tergantung dari bendanya itu apa. Koefisien kalau apa ya namanya? Kalau besi sama tembaga itu beda koefisiennya. Ini tuh share screen dulu. Share screen. Nah,
Nih, ada aluminium 0,00024. Ini ada perunggu. Kalau yang Nafi tanggapi, kalau semakin tinggi koefisien mulai panjangnya, berarti perubahan panjangnya semakin panjang. semakin panjang. Jadi benda itu tidak tahan panas, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau panas sedikit panjang gitu, gampang apa ya namanya ya? Ya gampang melar, gampang seperti ini. Lihat nih, ini S 0,00051. Ini baja 0,00, berarti 11 pangkat 10 pangkat 6 aja gitu ya. 11 kali 10 pangkat 6. Ini 51 kali 10 pangkat 6. Nah, ini baja tembaga. Nah, ini karena kita kabel, kita pakai tembaga 17 kali 10 kali 6. Biasanya soalnya itu kabel gitu kan. Apa 10 pangkat 10 17 10 pangkat 6. Itu ada delta T. Berarti delta T misalnya suhu awal itu di pagi hari gitu ya, 30 derajat Celcius. Dan suhu akhirnya di terik siang, 35 derajat. Oh ini 28 deh. Biasanya pagi-pagi masih 28. Subuh-subuh gitu. 28. Ya 35 derajat Celcius. Nah, ini berarti delta T-nya gimana? 5 kurang 28. Bisa kayak gitu terus ditambah 273. Bisa dikurang terus ditambah 273, bisa ditambah 273 masing-masing. Oh enggak ya, benar-benar bisa langsung dikurang. Kenapa? Gini nanti 28 tambah 273. Kalau Celcius itu bisa langsung dikurang. 35 ditambah 273. Nah, kalau selisihnya kan berarti dikurang ya. Atas kurang bawah, kurang atas gitu ya. Nah, ini nanti saling menghabiskan kan. Nah, tinggal bisa aja langsung nggak usah diubah ke Kelvin dulu, tapi kita bisa dapat langsung delta T-nya. Tapi secara penulisan harus diubah Kelvin dulu, nanti gurunya bingung nih. Masih di Celcius. Secara penulisan harus diubah Kelvin dulu. Oke. Ini berarti berapa? 300 ini berarti 308. 308. Iya. Oh iya benar, sisinya 7. Nah, Kelvin. Nah, delta T-nya sama dengan 8 Kelvin. Nah, tinggal eksekusi, tinggal kali-kali. Bilangannya tidak enak ini ya. Tadi 8 atau 7, Pak? Oh iya 7, maaf. 7. Nah, berarti ini tinggal eksekusi ini 5 aja lah. Jadi apa-apa, 5. Nggak enak banget ya. Nah, ini tinggal dikali deh. Jadi, ini nanti yang ditanya L akhirnya. Panjang setelah mulai, panjang kabel akhirnya. Nah, ini bisa dieksekusi berarti gini. Delta L. Nah, nggak jadi coret di sini. Oke, pindah tempat. Delta L. Ini nggak bisa coret juga lagi. Nggak ada coret. Pindah slide. Ngelek nih. Ngelek kayaknya. Waiting. Hold on. Nggak bisa dipencet sekali ngelek. Kayaknya not responding. Hold on.
Mengapa? Ini stuck. Ini nggak bisa dipencet apa-apa ini. Mana ya? Ini suara saya masih kedengaran kan, Bi? Suara masih. Ini bisa pencet apa-apa. Mana ya? Ini close dulu, source media code-nya nggak kuat. Oke, dari ini aja ya, dari bicara aja ya. Coba berapa hasilnya itu koefisien muai panjangnya? Kenapa, Kak? Koefisien muai panjangnya berapa jadinya? Koefisien pemuaiannya berapa jadinya? Pemuaian KL ya. lainnya. 5,95 ya. 5,95 dikali 10 pangkat min 5. Ininya 5, panjang awalnya 5. Iya, panjang awal 5. 17 dikali 7. Ya, 595. Pangkat 10 min 6. Nah, benar. L-nya jadi berapa? L-nya berarti aduh. 95 kali 10 ditambah 5 ya. Jadi 600 kali 10 pangkat min 6. Apa? 600 bukan. Itu kan 600 kali 10 pangkat min 6. Iya. Jadi iya, bukan ya, bukan taruh. Ditambah 5 kan? Iya, ditambah 5. Itunya jadinya diubah dulu jadi 0,00 coba. 595-nya diubah jadi 0,000. Berarti 5,000595. Ya, betul. Meter satuannya. Ini saya gimana ya? Saya restart dulu aja kali ya. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah. Ke-record nggak ya kalau di restart nih? Nah. Ya, Pak. Lewat voice aja kali ya. Ini nggak bisa ngapa-ngapain, maaf nih Bebet. Jadi pencet lagi. Ini dengar kan suara mouse-nya? Masnya dengar? Nggak bisa ngapa-ngapain. Paling cuma bisa pindah tab ini. Sini. Stop share juga nggak bisa. Ini juga nggak bisa dipencet Chrome-nya. Ini juga nggak bisa dipencet. Wah, ini udah ngelag parah. Gimana, Pi? Mau lanjut? Ya, bebas Kak, boleh.
Oke, lanjut soal yang ini aja ya, eh, yang luas. Atau langsung yang volume aja. Oke, diketahui panjang dari sebuah balok tembaga. Kita anggap pada tembaga full balok bentuknya. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, Oh, sorry. tingginya 1 meter. Lebarnya berapa? 1 meter, 211 jadinya. Oh ya. Terus delta T-nya itu berarti suhu mula-mula di freezer gitu. Tahu kan es batu yang dari aluminium itu? Tapi ini full, dalamnya nggak ada airnya, full tembaga, full logam. Jadinya dari suhu awal 0 derajat Celcius dipanaskan sampai 50 derajat Celcius. 50. Terus dengan koefisien Moivre-nya itu 17 kali 10 pangkat min 6 alfanya. Ya. Ini pakai gamma kan? Pakainya ya gamma 3 kali alfa. Jadinya 51. Tinggal 51 kali 2. 1 kali 2, 102. Dikali Ya, min 50 atau 50? tinggal 50. Berarti 5.100 kali 10 pangkat min 6. 5.100. Kalau enggak 51 kali 10 pangkat min 4. 2.100. 5.000. 2.000. Kan 2. Awalnya 2 kali 1 kan? Kan 2 dikali 51 kan? 2 dikali 51 dikali 21. Oh ya 51 ya. Kan 21 ya, benar-benar. 5.100-nya. Ya 5.100 kali 10 pangkat min 6. ya. Volume akhirnya jadi 100 kali 10. Volume akhirnya berarti ditambah 2. Volumenya ditambah 2. Berarti ini Kak 2,0051. Nah, ya betul. Nah, berarti mungkin ya akhirnya aja ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, kita juga udah selesaikan sampai pemuaian kan hari ini. Untuk next time berarti ini kalor dan apa ya, perubahan wujud. Terus yang terakhir pemindah kalor. Oke, terima kasih Rafif udah mau hadir di sini. Sudah melihat betapa ngeleknya masalah toke. Oke, maaf ya Raffi kalau nggak sampai maksimal, nggak sampai jam 5. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Adam. Ya, boleh. Nih. Oh, laptop bisa diputar lagi.
Terus aku lihat kelipet nggak ininya, nggak jadi lagi. Iya. Kan jadi kan bisa atau enggak. Apa ini? Sebenarnya ini nggak bisa diapain. Ya. Dan betul.